Selamat sore saudara-saudara sekalian. Hari ini kita mulai melakukan kajian terkait dengan bagaimana kita bersama-sama mengimplementasi adaptasi yang baru, adaptasi perubahan yang baru, kebiasaan yang baru di dalam kaitan untuk tetap bisa berproduktif namun aman dari COVID-19. Saudara-saudara, kita ketahui bahwa di sektor perkantoran, saat ini kegiatan sudah mulai berjalan kembali. Kita berharap bahwa ini akan berjalan tidak lagi kembali seperti paradigma normal sebelumnya, namun kita rubah, tetap waspada, agar bagaimanapun juga kegiatan yang kita laksanakan bukan hanya produktif, tetapi juga aman dari penularan COVID-19. Oleh karena itu, kita mulai melihat sekarang aktivitas dimulai dan kami sudah memberikan beberapa pedoman terkait dengan bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan di kantor. Sejak berangkat dari rumah, kita sudah menyampaikan agar tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Di dalam perjalanan menuju ke kantor, khususnya yang menggunakan transportasi umum, kita sudah membagi dan menginginkan bahwa kegiatan kantor dilaksanakan dengan 2 gelombang masuk kantor. Ini ditujukan agar tidak terjadi penumpukan di sarana transportasi umum. Kita membagi 2 gelombang masuk kantor, yang gelombang pertama dilaksanakan di pagi hari pada pukul 7.30 dan gelombang yang kedua di siang hari 10.30. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketersediaan kapasitas sarana transportasi massal bisa memberikan ruang untuk kemudian physical distancing atau menjaga jarak tidak terlalu ketat bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita juga mengingatkan bahwa sepanjang perjalanan di transportasi massal, di kereta misalnya atau di bus, tetap menggunakan masker dan diupayakan untuk tidak mengadakan pembicaraan sama sekali, apalagi makan dan minum. Karena ini menjadi berisiko dan sangat berisiko untuk terjadinya penularan. Saudara-saudara, kasus konfirmasi positif tanpa gejala atau asimptomatis ini akan bisa menjadi sumber penularan. Oleh karena itu menggunakan masker, menjaga jarak, diupayakan untuk tidak berbicara selama berada di kendaraan umum, tidak makan dan tidak minum ini menjadi penting. Kemudian yang kedua, aktivitas di kantor. Kita berupaya untuk memastikan bahwa hanya yang sehat saja yang diperbolehkan bekerja dari kantor. Artinya untuk yang memiliki keluhan fisik sebaiknya tidak usah bekerja dari kantor, bekerjalah dari rumah. Kemudian selama di kantor perhatikan betul-betul fasilitas umum yang digunakan bersama. Misalnya lift, atau tangga, atau tempat-tempat yang lain, batasi kapasitasnya. Karena ini akan menjadi sumber penularan yang tidak kita sadari. Kemudian yang kedua, manakala kemudian akan dilakukan pertemuan secara fisik di kantor, entah untuk evaluasi harian atau rapat yang mengundang orang lain di kantor, pastikan bahwa hanya dihadiri oleh orang-orang yang sedang tidak sakit. Kemudian pastikan kapasitas ruang itu betul-betul bisa menjamin untuk menjaga jarak, physical distancing. Dibatasi presentasi hanya dilakukan yang betul-betul penting saja. Dan juga dibatasi waktu. Diupayakan tidak ada hidangan makan dan minum apapun selama rapat. Sehingga semua tetap bisa menggunakan masker tanpa ada kesempatan untuk membuka masker. Hilangkan kebiasaan untuk menyajikan minuman, makanan di ruang rapat. Oleh karena itu betul-betul direncanakan dengan baik agar rapat bisa berjalan efektif, efisien, dan singkat.
Karena kita tidak menginginkan ruang rapat yang pada umumnya terbatas dan kemudian sirkulasinya tertutup menjadi tempat hanya untuk sekedar ngobrol. Oleh karena itu, disiplin dengan jam rapat menjadi penting. Dan diupayakan tidak lebih dari setengah jam. Karena ini menjadi hal yang penting. Manakala topiknya cukup banyak, maka bagi rapat menjadi beberapa kali kegiatan. Agar tidak kemudian kita menyiapkan makanan, minuman di ruang rapat yang sangat memungkinkan untuk semua orang membuka masker, berbicara ke sana kemari, yang kemudian memberikan ruang bagi kemungkinan terjadinya penularan apabila salah satu peserta rapat itu adalah orang yang terkonfirmasi positif namun tanpa gejala. Ingat, kajian yang terakhir dilakukan bahwa mikrodroplet, droplet yang kecil, itu bisa berada di udara relatif lebih lama. Oleh karena itu, kalau akan mempersiapkan pertemuan di dalam kantor, yang pertama pastikan ruangan memiliki kapasitas hanya untuk kemampuan menjaga jarak dengan baik. Jika peserta harus banyak, maka sebagian biarlah mengikuti secara online melalui daring. Kemudian yang kedua, pastikan sirkulasi ruang pertemuan itu berjalan dengan baik. Kemudian batasi kegiatan rapat dan bicarakan hal yang menjadi pokok di dalam kegiatan rapat. Upayakan tidak memberikan sajian makanan dan minuman dalam bentuk apapun, karena ini memberikan ruang bagi peserta rapat untuk kemudian membuka masker, berbicara, dan sebagainya. Sehingga betul-betul kita bisa kendalikan. Manakala pembicara harus melepas maskernya, maka upayakan silakan melepas masker tetapi tidak bergerak mendekati peserta rapat yang lain. Tetap pada tempatnya. Ini menjadi penting dan upayakan kebersihan dari ruang rapat senantiasa bisa dijaga dengan baik. Saudara-saudara, kita harus memahami betul tentang hal-hal ini. Karena kemudian kita pun juga harus betul-betul teliti dalam melaksanakan kegiatan kita agar kita terbebas dari COVID selama kita bekerja. Ingat, sesampai di rumah ada keluarga kita yang rentan, ada anak-anak kita yang masih kecil, ada orang tua kita yang sudah lanjut, atau saudara-saudara kita dengan penyakit-penyakit penyerta kronis lainnya. Mereka akan terdampak dan bisa fatal akibatnya. Saudara, hari ini saya akan kembali menyampaikan data kinerja kesehatan. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 20.504 spesimen, sehingga total spesimen yang kita periksa adalah 1.221.518. Kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kalau kita lihat sebarannya, maka DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 313 dan sembuh 326. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 300 dan sembuh 420. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 275 dan melaporkan sembuh 474. Sulawesi Selatan hari ini melaporkan 158 kasus baru dan 519 sembuh. Kalimantan Selatan 109 kasus baru, 30 sembuh. Kalimantan Tengah 75 kasus baru, 74 sembuh. Bali 55 kasus baru dan 119 sembuh. Saudara-saudara, provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10 ada 15 provinsi. Dan 5 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus baru sama sekali, di antaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.114
133, sehingga total sembuh menjadi 45.401. Meninggal 127 orang sehingga total menjadi 4.143. 464 kabupaten kota yang sudah terdampak di 34 provinsi dan kita masih melakukan pengawasan terhadap kasus suspek sebanyak 37.505 orang. Saudara-saudara, mari pahami bahwa proses penularan masih terus terjadi. Oleh karena itu, patuhi protokol kesehatan. Patuhi. Gunakan masker, jaga jarak, dan kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Pada bagian akhir ini, mari kita lihat bersama bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan manakala kita akan melaksanakan kegiatan pertemuan di kantor, baik rapat internal ataupun rapat yang harus menghadirkan orang luar. Perhatikan betul bahwa tips pertemuan yang aman ini dijadikan pedoman agar kita terbebas dari kemungkinan penularan. Mari kita ikuti bersama. Physical distancing atau pembatasan jarak fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran infeksi dan mencegah tertularnya COVID-19. Efektivitasnya mencegah penularannya yang paling tinggi loh. Jarak yang disarankan aman adalah 1-2 meter. Kenapa? Karena jarak tersebut dianggap mampu menghindari droplets orang lain. Saat physical distancing, pastikan Anda batasi kontak langsung seperti jabat tangan, tos, berbisik. Kenapa tidak boleh? COVID-19 ditularkan melalui percikan air yang berasal dari mulut dan hidung, seperti pada saat kita berbicara, batuk, bersin, bahkan bernyanyi. Maka berdasarkan himbauan WHO, CDC, dan Kemenkes, minimal jarak aman untuk menghindari percikan tersebut adalah 1 meter. Orang yang terinfeksi dapat saja terlihat sehat, namun mampu menularkan virus melalui percikan liur, batuk, atau bersin. Oleh karena itu, physical distancing penting untuk mencegah orang yang terinfeksi melakukan kontak dengan orang yang sehat dan menularkan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Menjaga jarak aman dapat membatasi penyebaran atau penularan virus. Dalam prakteknya, physical distancing juga dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Batasi keluar rumah. Keluar rumah hanya untuk urusan yang penting seperti untuk membeli kebutuhan pokok atau keadaan darurat. Sapa orang lain dengan lambaian tangan. Namaste. Hormat. Salam sehat atau salam kebudayaan lainnya yang tidak bersentuhan langsung. Manfaatkan teknologi, telepon genggam atau video call untuk tetap terhubung dengan kerabat dan rekan kerja. Jauhi kerumunan, hindari kumpul-kumpul yang tidak bisa menjaga jarak, tetap pastikan menjaga jarak aman ketika nongkrong bareng teman, dan tetap gunakan masker. Pastikan tetap menjaga jarak aman ketika makan di kafe atau restoran. Dan hanya membuka masker ketika makan dan minum sambil memastikan jarak dengan orang lain itu cukup. Praktikan juga ketika saat antri dan atau duduk menunggu di tempat umum. Mau tetap eksis dan tetap jaga silaturahmi, tetap punya kenangan bersama dengan teman dan kerabat? Boleh saja, tapi ingat, yang paling penting tetap aman dari COVID-19. Selalu ikuti panduan tersebut, terapkan dengan disiplin, dan kita bisa punya kebiasaan baru yang aman dari COVID-19. Tips foto-foto bersama teman atau saudara atau kerabat dekat. Pertama, gunakan masker. Kedua, jaga jarak aman. Ketiga, jaga kebersihan smartphone. Keempat, pemilihan lensa wide atau ultra wide pada smartphone. Kelima,
Jangan langsung menyentuh wajah setelah memegang smartphone. Physical distancing sangat efektif mencegah penularan, disertai dengan upaya pencegahan lainnya seperti selalu menggunakan masker dengan baik dan benar, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Kita bisa tetap produktif dan aman COVID-19, tapi tetap bisa jaga silaturahmi dengan sehat dan aman. Salam sehat dari saya. Ya, demikian tadi saudara-saudara sekalian. Kita berharap bahwa video ini bisa dijadikan acuan bagi kita. Paling tidak kita harus saling mengingatkan. Karena kebersamaan menjadi penting di dalam kaitan penanggulangan COVID-19 ini. Kita akan pasti laksanakan dengan penuh disiplin, tanpa terputus, dan selalu bersama-sama. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.